Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haryati, SSTMKAP. Saya merupakan dosen tetap yayasan pada program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Amanah Makassar. Adapun kompetensi bidang keahlian saya adalah ilmu kebidanan, di mana saya menyelesaikan studi untuk jenjang Diploma 3 Kebidanan pada Stikes Amanah Makassar dan melanjutkan pendidikan pada jenjang Diploma 4 Bidan Pendidik di Stikes Megarizki Makassar, dan menyelesaikan pendidikan magister pada program studi pasca sarjana ilmu kebidanan Universitas Hasanuddin. Sebagai dosen, tentunya saya memiliki kewajiban melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri unjuk kerja tridharma perguruan tinggi UKTPT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saya diberikan kesempatan untuk mengajarkan mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui yang disajikan pada semester 3 dengan kode mata kuliah PD 2018304 dengan bobot SKS 3, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Sebelum memulai kelas perkuliahan, maka terlebih dahulu saya beserta tim membuat RPS yang merupakan rujukan di dalam pembuatan satuan acara perkuliahan di setiap pertemuannya, sehingga penyajian materi pokok bahasan dan sub pokok bahasan terrealisasi sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dengan pendekatan manajemen kebidanan, didasari dengan konsep, sikap, dan keterampilan sesuai dengan kewenangannya dengan pokok bahasan, konsep dasar masa nifas, respon orang tua terhadap bayi baru lahir, proses adaptasi, fisiologi dan psikologi masa nifas, melaksanakan kunjungan rumah pada ibu masa nifas, melakukan asuhan kebidanan pada masa nifas, deteksi dini dan komplikasi, dan pendokumentasinya dalam lingkup kebidanan komunitas. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah setelah perkuliahan selesai, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan esensial pada postpartum normal, deteksi dini dan penanganan awal kegawat daruratan, serta rujukan dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan SOP, kode etik profesi, dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Adapun pokok bahasannya adalah: yang pertama, konsep dasar masa nifas dan menyusui; yang kedua, perubahan fisiologis pada masa nifas; yang ketiga, perubahan psikologis pada masa nifas; yang keempat, kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus ibu nifas; yang kelima, etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan nifas dan menyusui; yang keenam, masalah-masalah pada masa nifas; yang ketujuh, cara deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya; dan yang kedelapan, asuhan kebidanan pada masa nifas; dan yang sembilan, mendokumentasikan hasil asuhan masa nifas; dan yang terakhir, program tindak lanjut asuhan masa nifas. Metode pengajaran yang saya lakukan untuk teori adalah small group discussion, kemudian discovery learning dan cooperative learning, serta problem based learning, dan untuk praktikum saya menggunakan simulasi dan contextual instruction. Untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik terhadap materi yang saya sajikan, maka saya menerapkan uji pendahuluan, di mana sebelum memulai materi pada pertemuan berikutnya, peserta didik telah mengetahui pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan disajikan, sehingga para peserta didik diberikan kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu pokok bahasan yang akan dijadwalkan. Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, dengan tetap diberikan motivasi dan semangat sehingga peserta didik tersebut mampu untuk mengeluarkan argumentasi dan pertanyaannya yang diberikan. Peserta di kelas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk SGD dengan menitipkan peserta didik yang dianggap lebih dominan secara kognitif dan kemampuan berkomunikasi pada tiap-tiap kelompok yang diharapkan mereka lah yang akan menjadi pemantik diskusi ini aktif. Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik baik secara teori maupun praktik,
maka saya menetapkan standar evaluasi dan nilai yang terdiri dari kehadiran dan keaktifan sebesar 30%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 40%, dan penyelesaian tugas dan kuis sebesar 30%. Pada mata kuliah ini juga saya menyisipkan materi bahasan yang erat kaitannya dengan visi dari institusi dan program studi, yakni home care, sehingga para peserta didik lebih terpapar keahlian dari kurikulum institusional yang ada di Stikes Amanah Makassar. Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di kelas akan ditampilkan pada video sebagai berikut. Fisiologi pada imunitas pertama involusi dari sistem pencernaan, sistem pertanian, sistem muskuloskeletal, dan tanda-tanda vital. Baik, apa sudah? Video materi kita di minggu lalu ya, terkait dengan perubahan fisiologis pada masyarakat. Tapi saya mau mendengar kembali lagi adik-adik, sejauh mana sih pemahaman kalian tahu tentang pengertian dari masalah itu sendiri? Ada yang bisa? Coba satu orang lagi, silakan. Boleh lebih.
yang kita bahas ya. Dan itu tentunya memberikan rasa mungkin tidak percaya diri dengan dirinya, ya, tidak percaya diri dengan kecewa dan beda-beda tipis ya. Apalagi, iya, biasanya juga ada ibu merasa bersalah dengan dirinya. Kenapa? Karena belum bisa memberikan ASI ke bayinya. Karena biasanya kita tahu kan proses ASI keluar itu di hari pertama memang belum lancar ya. Bahkan ada yang belum sama sekali. Nanti masuk di hari kedua, itu juga sudah mulai ada ASI. Nah, apalagi itu juga yang paling memprihatinkan adalah pasangan yang tidak peduli, ya, mungkin pada saat saya tidak didampingi, ya, sehingga ini menghadirkan rasa kecewa ke ibunya. Dan itu hati-hati ketika gangguan psikis seperti itu tidak tertangani, itu akan fatal, ya. Bisa saja dia tidak fokus merawat bayinya, dia tidak memperhatikan bayinya, atau tidak membuka bayinya, ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas ya? Jadi di sini materi yang disampaikan di sini menggambarkan bagaimana kita menjadi bidan itu harus menjadi jiwa-jiwa yang peduli, care. Bukan berarti adik-adiknya sudah lahir, kita sudah selesai tugasnya. Justru bentuk pendampingan kita itu harus lebih fokus lagi di kenapa? Kita tahu angka kematian tertinggi ibu itu ada di nifas. Kenapa? Pendarahan dan infeksi. Kenapa bisa terjadi pendarahan? Mungkin karena ibunya mengalami gangguan psikis, psikisnya terganggu dan terjadilah gangguan pendarahan. Ini juga infeksi ya. Misalkan ada luka, karena ibunya stres selama itu memperhambat proses penyembuhan luka. Ya, lain cerita kalau lagi memang ada penyebab infeksi lainnya, tapi salah satu pencetusnya juga adalah gangguan psikis pada ibu. Bayangkan saja, ASI itu bisa diproduksi dengan lancar karena adanya tadi hormon apa yang prolaktin. Hormon prolaktin itu menghasilkan ASI. Tapi kalau ibunya dalam gangguan psikis yang tidak sehat, bisa saja si hormon prolaktin tadi dihilangkan sehingga hormon prolaktin itu tidak menghasilkan atau berkurangnya ASI. Yang jadi masalah dia bayinya akan kelaparan, akan kehausan. Dan dia pikir bayi saya tidur, berarti bayi saya dalam keadaan kenyang. Padahal ada bayi pada dasarnya sesering mungkin diberikan ASI. Jadi kalau terjadi pembengkakan, ada bayi yang juga kurang aktif menyusu, seharusnya kita lakukan tindakan tampinasi ya. Jadi kita tampinasinya untuk mengurangi rasa nyeri pada payudara. Terus hasilnya di mana kan, dibuang atau di mana? Ditaruh di freezer. Kemudian bisa dikonsumsi lagi ke bayinya ya.
merawat diri dan bayinya. Kemudian ibu lebih sibuk lagi dengan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Artinya dia sudah matang betul jadi seorang ibu yang memiliki bayi. Kemudian dia sudah bisa bekerja sambil mengurus bayinya. Bahkan dia sudah menyusui bayinya tertidur, dia bisa nyambil sambil menyiapkan makanan untuk dia sendiri ya. Karena tentunya ibu menyusui harus terpenuhi nutrisi. Gitu. Jangan kita anaknya tidur kita main handphone. Akhirnya waktu tersisa anaknya bangun dia belum makan. Berarti yang dia wisata di bayi tidak terpenuhi nutrisinya kan ini dalam kondisi kelaparan. Oke sampai sini. Postpartum baby blues di sini kita harus mengenali tanda dan gejalanya, ya. Ada tanda yang pertama adanya emosi dari fase ini tidak labil atau emosional, ya. Kemudian adanya rasa sedih, khawatir, cemas, mudah tersinggung, ya. Sedihnya kenapa? Biasa ibu di fase ini bingung mau melakukan apa, sehingga dia sedih, ya. Atau misalkan kurangnya perhatian atau dukungan dari keluarganya atau pasangannya, itu biasa menyebabkan ibunya merasa sedih, ibunya merasa sendiri, ya. Nah itu hati-hati bisa menyebabkan baby blues atau postpartum baby blues. Kemudian di baby blues ini tandanya juga ibunya nampak kehilangan semangat, ya. Kemudian mudah marah atau sensitif, ya. Jadi bedakan mudah marah atau sensitif karena hal yang biasa dengan memang tanda gejala baby blues, ya. Kemudian sering tanpa sebab tiba-tiba saja menangis, tiba-tiba saja anaknya tidak mau disusui, tiba-tiba saja dia tidak mau mendekat bayinya. Nah, itu perlu kita sebagai bidan harus melakukan pendampingan, ya. Hati-hati, baby blues ini tidak tertangani dengan tepat dan cepat akan beralih ke DPP atau depresi postpartum. Hati-hati kalau DPP itu lebih fatal lagi. Tanda dan gejalanya dia sudah bisa menyakiti bayinya. Kalau di postpartum di baby blues ini mungkin dia cuma tidak kurang perhatian, ya. Bahkan dia tidak bayi menangis, dia apa dia tidak peka, ya. Karena dia hanya fokus pikir dengan perasaannya. Nah kemudian harus hamil, kenapa saya harus melahirkan? Mana suami saya, mana keluarga saya, ya. Jadi dia menyalahkan diri sendiri, sehingga biasa dalam keadaan di pikiran seperti itu bayi sempat menangis, ibunya tidak mendengarkan. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya itu hal-hal lain. Dia memikirkan sesuatu yang dia tidak dapatkan, sehingga bayi menangis, bayinya mungkin rewel, dia tidak sampai sadar, ya. Padahal kalau orang sehat dia balita menangis, kenapa kita tidak ambil balita, kenapa kita tidak dekat balita, kenapa kita tidak susui balita, ya. Akhirnya dia susui bayinya, belum lagi problemnya kalau tidak ada aslinya, akhirnya sudah dia simpan bayinya kerana terus dia menangis, dia sedih, kan tidak menyelesaikan masalah tersebut, ya. Nah kemudian gangguan tidur dan nafsu makan, secara otomatis ibu yang mengalami baby blues akan mengalami gangguan tidur dan gangguan nafsu makan, karena fokusnya di depan di situ, ya. Dia karena adanya gangguan psikisnya sehingga dia lupa bagaimana istirahat yang baik, dia lupa bagaimana ini saya harus makan, saya dalam keadaan apa, ya. Kemudian mood yang berubah-ubah, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba sedih, itulah baby blues. Kemudian bisa saja juga jadi lupa atau konsentrasi menurun, ya. Nah, apa penanganannya? Tentunya kalau ada kasus seperti tadi itu masalah, kita harus mencari apa sih betul penanganannya. Ya. Nah, yang pertama itu lakukan rawat gantung atau OMI. Biasanya kan baby blues itu terjadi karena ketika ada bersama persalinan itu dia tidak melihat langsung bayi mana bayi saya. Karena biasanya bentuk perawatannya ada di rumah sakit itu beda, ya, beda kamar ibunya, beda kamar bayinya. Apalagi kalau bayi memang dalam
supaya dia semangat, merawat bayinya, merawat dirinya ya, yang masih dalam fase pernikahan. Ya. Sampai sini teman-teman mengerti dengan materi pada hari ini? Ya. Baik. Jadi harapan saya adik-adik di sini nantinya akan menjadi calon bidan bisa menerapkan materi ini ya. Mungkin kita bisa menjadi pendamping setia klien kita atau pasien kita. Jadi orang yang bisa memberikan semangat, ya, motivasi, ya. Jadi kita tidak hanya memberikan skill kita, tapi bentuk perhatian juga diberikan kepada pasien kita. Dan tentunya pasien kita harus mencari lagi mana bidan kita. Saya suka dirawat sama bidan kita, ya. Mana bidan Arum, saya suka sama bidan Arum karena senyumnya manis, ya. Jadi bidan, jadi mulai sekarang belajar menjadi bidan yang dicari sama pasien. Oke, jangan menjadi bidan saya nggak mau sama bidan itu galak, ya. Jangan sampai ya. Oke, itu saja materi pada hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Tentunya diterapkan dalam kemudian hari kita teman-teman bersama. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.